Shalom dan salam sejahtera kepada kita semua. Jadi untuk renungan harian hari ini, saya ingin berkongsi tentang hidup bersyukur. Jadi sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di dalam ayat ini Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika untuk memperingatkan mereka betapa pentingnya mengucapkan syukur di dalam segala hal, kerana ini merupakan kehendak Tuhan. Jadi hal ini sekaligus juga menjadi peringatan kepada kita untuk tidak lupa mengucapkan syukur, tidak kira kita berada dalam situasi apapun, baik itu situasi yang menyenangkan ataupun situasi yang menyukarkan. Memang tidak dapat dinafikan lebih mudah untuk kita mengucapkan syukur apabila kita berada di dalam keadaan yang senang jika dibandingkan apabila kita mengalami kesusahan. Walaupun begitu, marilah kita tetap melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan merupakan kehendak Tuhan, yaitu untuk kita selalu bersyukur. Saya percaya kalau Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita sesuai dengan masanya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita. Kerana mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan telinganya mendengar rayuan mereka. Oleh yang demikian, marilah kita belajar bersama-sama untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, tidak kira kita berada di dalam situasi apapun. Jadi mungkin kita ada persoalan, kenapa kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan? Jadi sebab yang pertama, apabila kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengisytiharkan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini bermaksud bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa dan tidak ada satu pun di luar kuasa Tuhan. Ini juga bermaksud bahwa kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan untuk Dia memimpin dan mengendalikan hidup kita. Jadi apabila kita bersyukur kepada Tuhan, tidak kira apapun situasi yang kita alami, baik itu semasa kita senang ataupun susah, baik itu semasa kita sakit ataupun sehat. Ini berarti bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia dapat memimpin hidup kita dan Dia pasti akan memberikan kita pertolongan apabila kita mengalami masalah. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan kekuatan dan perisaiku, hatiku percaya kepadanya, dan aku ditolongnya. Oleh itu, hatiku amat gembira, dan dengan nyanyian aku akan memujinya. Jadi sebab yang kedua kenapa kita belum mengucapkan syukur kepada Tuhan, dengan bersyukur kita dapat menunjukkan kepada Tuhan betapa kita berterima kasih akan kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Adakah kita sering lupa akan kebaikan yang Tuhan telah berikan? Mungkin itu pada masa itu kita memerlukan pekerjaan dan Tuhan telah membuka jalan supaya kita beroleh pekerjaan tersebut. Atau mungkin kita pada masa itu sakit dan Tuhan telah memberikan kita kesembuhan. Jadi ada banyak perkara yang Tuhan telah berikan kepada kita, tetapi mungkin kita tidak sedar kerana kita menganggap perkara itu biasa sahaja. Contoh yang mudah ialah apabila kita dapat bangun setiap hari dan menjalani kehidupan ini, semuanya itu kerana kasih Tuhan yang telah memberikan kita nafas kehidupan. Jadi dengan bersyukur kepada Tuhan, kita dapat menunjukkan kepada Dia bahwa kita benar-benar berterima kasih dan menghargai pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seperti juga yang kita tahu bahwa Tuhan itu selalu merancangkan rancangan yang membawa kebaikan kepada kita. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengaruniakan kamu masa depan dan harapan. Jadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa apabila kita mengamalkan gaya hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan di
tidak kira apapun situasi yang kita alami, kita sebenarnya mengisytiharkan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa, dan juga kita dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar menghargai pertolongan yang Tuhan telah berikan. Jadi sebagai penutup, saya ingin mendorong kita semua untuk terus mengamalkan gaya hidup yang bersyukur, karena ini merupakan apa yang disenangi oleh Tuhan dan merupakan kehendak Tuhan. Jadi sekian saja renungan harian saya, kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.